Prof. Dr. Muhammad Yamin pernah berkata, negara yang merdeka harus memiliki landasan hukum yang kuat juga infrastruktur yang lengkap guna menjamin kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Muhammad Yamin. Dengan komposisi, saya Rizkawan Zahira selaku pembicara pertama, rekan saya Urul Azmi selaku pembicara kedua, dan adik Arif selaku pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami berdiri pada standing position kontra pada mosi perdebatan, yakni percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya memaparkan definisi dan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, yang kami maksud dengan percepatan infrastruktur meliputi percepatan pembangunan fisik dan non-fisik. Hal ini termasuk pada infrastruktur transportasi, energi, dan fasilitas sosial. Kelestarian lingkungan ialah upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, sedangkan hak masyarakat ialah hak setiap kelompok untuk hidup layak di wilayahnya. Dewan juri, mosi perdebatan kita kali ini hadir disebabkan ketertinggalan infrastruktur. Pada tahun 2020, Indonesia jauh menempati peringkat 47 pada World Economic Forum. Dengan demikian Dewan juri, pembangunan infrastruktur perlu ditindak secepatnya guna mengejar ketertinggalan. Sama-sama kita tahu Dewan juri, di era Presiden Jokowi, percepatan pembangunan melalui PSN ini efektif tercermin pada lonjakan peringkat daya saing menjadi 27 pada 2024. Maka dari itu, percepatan infrastruktur sejatinya sama dengan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat dua alasan kenapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, percepatan infrastruktur terbukti efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, percepatan infrastruktur sebagai upaya dalam pemerataan pembangunan. Untuk selanjutnya, argumentasi kami akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga tim kami. Juri saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan argumentasi dari tim kami. Setidaknya terdapat dua argumentasi utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, percepatan infrastruktur efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dewan juri yang terhormat, dalam laporan ketimpangan ekonomi oleh INFID pada tahun 2014, persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5%. Lalu pada tahun 2015 sampai 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terpuruk hanya di angka 2,97%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi sehingga angka ketimpangan, pengangguran, kemiskinan semakin tinggi. Dewan juri, data tersebut menunjukkan bahwa anjloknya pertumbuhan ekonomi harus diatasi dengan lebih serius. Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah harus melakukan kebijakan yang strategis, yaitu melakukan percepatan infrastruktur. Sederhananya seperti ini, infrastruktur adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan tol, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang akan mempermudah akses dan mobilisasi pasar, yang tentunya hal tersebut akan mendorong konektivitas nasional. Tentu, semakin baik konektivitas nasional suatu negara, maka akan semakin murah biaya logistik. Semakin murah biaya logistik, maka semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Korelasi ini semakin memperjelas mengapa harus dilakukan percepatan infrastruktur, karena ini adalah jalan paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tuntutan global. Pun Dewan Juri yang terhormat, ini selaras dengan poin ke-8 SDGs, yaitu untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, percepatan infrastruktur sebagai upaya dalam pemerataan pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan infrastruktur di Indonesia seringkali hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya pada kota besar saja. Akhirnya berimbas kepada kesenjangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia yang terlihat dari indeks perbedaan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Maka percepatan infrastruktur menjadi salah satu upaya agar daerah yang sebelumnya tidak terjamah pembangunan tidak semakin tertinggal. Selain itu, percepatan infrastruktur juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut ikut meningkat. Hal ini
akan menjawab poin ke-10 SDGs, di mana pemerataan pembangunan akan mengatasi ketimpangan dan kesenjangan. Kalau kita lihat juga dalam pasal 28H ayat 1 UUD yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal yang layak. Maka untuk mencapai kesejahteraan tersebut kita membutuhkan pemerataan pembangunan yang didorong oleh adanya percepatan infrastruktur. Dewan Juri yang terhormat, percepatan infrastruktur yang kami maksud tidak akan mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat karena telah diatur dengan payung hukum yang kuat seperti dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjamin keutuhan lingkungan serta hak generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Terima kasih. Infrastruktur adalah kunci pemerataan pembangunan agar semua daerah bisa tumbuh bersama. Basuki Hadi. Dewan Juri yang terhormat, karena itu kami selaku tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara 1 dan pembicara 2 kami. Perlu kami tekankan kembali bahwasanya percepatan infrastruktur bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah di Indonesia dan juga memastikan bahwa masyarakat yang berada di desa dapat memperoleh akses yang sama dan setara seperti masyarakat di kota, baik akses jalan sampai ke kebutuhan air bersih di rumah. Dewan Juri yang terhormat, percepatan infrastruktur listrik desa di daerah 3T adalah langkah pemerintah dalam melaksanakan poin SDGs 10, yakni menurunkan kesenjangan antar wilayah. Berawal dari infrastruktur listrik berdampak pada menyalanya air pompa lalu mencukupi air bersih di desa-desa kecil. Pada 2022, sebanyak 183 rumah tangga di daerah 3T telah merasakan listrik yang nyaman. Sejauh ini, kami belum menemukan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Apabila tim pro mendalilkan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi, bisa ditanyakan konkret datanya. Apakah hal tersebut dikarenakan proyek infrastruktur atau yang lainnya? Infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, internet, dan transportasi publik meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari petani yang lebih cepat menjual hasil panennya hingga pelajar yang mudah mengakses pendidikan. Percepatan infrastruktur juga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut IFF, pada tahun 2024, percepatan infrastruktur energi terbarukan berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 4.000 juta ton CO2 per tahun, sesuai dengan SDGs ke-8, yaitu energi bersih dan terjangkau. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bayangkan jika percepatan infrastruktur ini tidak dijalankan, distribusi logistik tetap mahal karena tol antar wilayah tak tersedia. Harga kebutuhan pokok di luar Jawa tetap tinggi dan masyarakat Papua serta Maluku kembali tertinggal akibat lambatnya proyek Palaparing. Tanpa PSN, kesenjangan antar wilayah melebar dan kualitas hidup masyarakat juga stagnan. Apa hal tersebut yang diinginkan oleh Timpro agar masyarakat Papua tetap stagnan dengan infrastruktur terbatas dengan Timpro yang nyaman di Pulau Jawa memiliki beragam infrastruktur? Dewan Juri yang terhormat, cita-cita kami sangatlah jelas tentang arah bagaimana percepatan infrastruktur ini dapat segera dirasakan masyarakat bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia sebagai wujud poin SDGs ke-11, yaitu kota dan kemungkinan berkelanjutan. Karena infrastruktur yang dibangun dengan percepatan memperkuat daya saing, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan kualitas mobilitas nasional. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari mosi perdebatan kali ini adalah untuk mencapai kesejahteraan. Baik tim pro maupun tim kontra tentunya tidak menolak pembangunan infrastruktur. Namun dalam hal ini, argumentasi kami sebagai tim kontra jauh lebih unggul. Mari kita bandingkan Dewan Juri. Dari sisi efektivitas yang pertama, percepatan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas nasional. Kondisi ini akan menekan biaya logistik dan sebaliknya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya hal ini selaras dengan tujuan SDGs poin ke-8. Lalu yang kedua, Dewan Juri dalam hal pemerataan pembangunan juga sama demikiannya. Dengan adanya percepatan infrastruktur pembangunan di daerah tertinggal akan dapat dikejar dengan cepat sehingga menyelesaikan permasalahan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sesuai poin SDGs ke-10. Maka dari itu, percepatan infrastruktur sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Inilah yang tidak mampu dimiliki oleh tim pro sehingga dapat disimpulkan dalam hal efektivitas kami sebagai tim kontra jauh lebih unggul. Lalu yang ketiga, Dewan Juri tidak ada argumentasi konkret yang menjelaskan korelasi percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan maupun hak masyarakat. Sebab kita sudah mempunyai payung hukum yang mengatur detail pembangunan infrastruktur
infrastruktur. Lalu mengenai hak masyarakat, tim pro terlalu pragmatis memahami motif perdebatan ini. Pembangunan infrastruktur justru berdampak baik bagi hak masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang, seperti terpenuhnya layanan publik, transportasi, dan akses telekomunikasi sesuai dengan tujuan SDGs Poin 9. Untuk itu Dewan Juri, kami yakin dan percaya akan memenangkan perdebatan ini. Bangga menjadi tim kontra. Sekian dan terima kasih.